Jangan lihat apa yang kita terima dari negara ini, tapi lihat apa yang kita sudah berikan kepada negara ini. Oke, ini topik menarik. Saya tidak mendengar. Ya, Kalau memang kalian peka dengan kasus yang sekarang, tolonglah kalian juga untuk speak up. Jangan cuma hanya diem, oke, ya udah ikut aja. Kalau kalian menjadi korban, tolong jangan sungkan untuk hubungin. Halo viewers, kita ketemu lagi di ODGJ yang panggilan dari omong-omong doang. Nggak jelas. Nggak jelas orangnya, nggak jelas obrolannya. Silbi doang biasa. Oke, kita ketemu lagi dengan saya, Afin. Ini dengan Saya Bapak Eri. Ini Hilmi, saya Erik. Erik. Mana? Biasanya ada Erik aja, enggak? Iya, Erik aja. Erik aja. Maaf bro, lagi mabok kecubung bro. Sini. Iya doang. Oke. Makan. Viewers, saat ini topik yang lagi seru banget nih, yang baru banget kejadian di negara kita adalah banyak rekening yang diblokir. Nah, saya nggak tahu nih, viewers termasuk yang diblokir apa enggak. Nah, kebetulan narsum kita hari ini, kita mau bahas tentang pemblokiran rekening ini. Nah, kalau saya jujur, saya pribadi nggak diblokir. Soalnya rekeningnya jalan terus. Kalau Pak Hilmi, rekening sempat diblokir? Enggak, karena selesai 0 perak. Amin. Enggak, saya beli 0 perak dong, benar. Ya, amin. Kalau Pak Erik, Kalau saya nggak punya rekening, jadi saya nggak tahu diblokir nggak diblokir ya. Udah nggak punya. Alfa Mohanti. oh iya. Oke. Jadi tipe yang memakai rekening, punya rekening tapi pakai nama orang. Oke. Nah, Pak Hilmi, Oke. pemerintah bikin kebijakan rekening diblokir. Kalau sudah nggak dipakai di atas 3 bulan. Benar sih, sekarang udah dihilangin jadi dibuka lagi. Bukan lagi. Nah, saya mau nanya nih soal kebijakan itu, setuju nggak? Sorry nih, guys, mau revisi dulu. Itu waktu kalau saya kerja di bank tuh 2010-2012 tuh, dulu tuh dorongan tuh 6 bulan, bukan 3 bulan. Dulu. Dulu 6 bulan, Oke. tapi sekarang atau berapa ya? Oke. Yang aktif tuh. Kalau saya pribadi sih nggak setuju lah, buat apa digituin. Oke, nggak setuju Nggak ya? setuju dong. Nggak setuju. Iya. Kenapa nggak setuju? Benefitnya apa kayak gitu? Saya nggak tahu loh kalau tiba-tiba, amin ya, alhamdulillah kalau ada selisih miliar, tiba-tiba diblokir, uangnya dipakai yang jelas, mau gimana? Nah, ini konsep diblokir ini kan berarti rekening nggak aktif kan? Betul. Tidak ada transaksi sama sekali ya? Betul. Nah, berarti banyak orang yang, ini pendapat saya ya, viewers-nya. Banyak orang yang rekening diblokir, ini rekening yang duitnya disimpan nganggur dong. Nganggur, iya. Nganggur. Pak itu termasuk orang itu? Kalau saya kebetulan nggak pernah seperti itu ya. Udah habis duluan. Melihat dari medsos yang rame, ada juga beberapa warga kita tuh yang rekeningnya aktif sebenarnya tuh, cuman dia nominalnya nggak sebutin, tapi pasti jumlahnya gede loh. Gede itu karena dia di luar negeri, bukan sebagai pegawai, bukan sebagai seorang ya pekerja lah, dia seorang wisatawan. Dia bertransaksi menggunakan ATM, diblokir tiba-tiba. Oh, berarti yang Iya. pemblokir ini banyak ya sebenarnya rekening aktif juga. Aktif, itu juga. Oke. Berarti sistemnya belum benar ya? Belum. Oke. Saya ke Pak Erik dulu ya. Setuju apa tidak dengan kebijakan? Setuju banget lah. Malah kata saya salah. Kenapa dibatalin? Itu bagus banget kebijakan seperti itu. Kenapa bisa ngomong bagus dan setuju? Banyak hal. Salah satu mungkin terkait kasus judi online. Oke. Betul. Kalau setahu saya, kalau rekening yang dipakai judi online atau istilahnya judol ya, itu kan rekening aktif tuh, pasti transaksi keluar masuk. Iya, yang ngelakuin judi online-nya. Tapi yang yang punya judi online kan dia nyimpen duit biar nggak kebaca pajak segala macam. Dia mainnya jadi punya banyak akun bank disimpan di situ. Oke, berarti mungkin dia melakukan seperti yang Pak Erik lakuin ya, pakai nama orang bukan rekening ya. Iya, Itu ilegal, Pak Erik, nggak boleh ya? ya nggak boleh tapi kan banyak perilaku ya. Oke. Nah, Wanti, ambil rekeningnya tuh. Siapa wanti sembarangan disebut. Oke. Kita bela Tiara. Oke. Jadi kita punya dua narsum viewers. Satu setuju, satu enggak. Mungkin yang lebih seru saya nanya dulu yang enggak setuju ya. Itu yang Pasti seru lah. diblokir apa enggak setuju. Ini kan kebijakannya setelah itu diblokir, kurang lebih mungkin 1-2 hari setelah itu kan
si ketuanya yang ngeblokir rekening ini kan dipanggil oleh Bapak Presiden kita terhormat Iya, ya, untuk membuka rekening itu. betul. Konsepnya apa faktanya ya? Disebut faktanya, katanya pada saat diblokir itu ada triliunan ya uang yang Iya kalau nggak salah berapa 3 triliun itu yang Triliunan lah, miliaran lah yang ya pokoknya jumlah uang sangat besar yang ke freeze gitu kan ya. Nah kalau pendapat pribadi saya yang ke freeze itu mungkin uang-uang mereka kaum 1%. yang oligarki lah. Ya, yang duitnya sampai wow banget lah jumlahnya gitu kan. Nah, saya mau nanya nih, Pak Ilun kan tadi nggak setuju ya? Nggak setuju. Nggak setuju ya. Alasannya tadi kan, kenapa, buat apa? Bisa diperjelas nggak itu kenapa? Jadi gini, kalau untuk memang, karena saya pribadi pun mendengar dari nggak hanya pihak-pihak tertentu ya yang diblokir tuh, banyak juga middle down ke bawah juga. Middle. Yang middle ke bawah lah. Iya. Menengah ke bawah. Nah ke bawah yang diblokir juga. Jadi nggak hanya buat yang kalangan atas. Mungkin kalau kalangan atas mah itu ya who knows lah ya. Ya. Tapi kalau kalangan sampai menengah, segmen menengah sampai ke bawah diblokir, kenapa gitu? Padahal dia secara administrasi taat, secara dia warga negara yang baik, sampai dia pun harus diblokir karena berbelanja di luar negeri, itu yang jadi masalah. Itu maksudnya berbelanja di luar negeri gimana sih? Saya nggak paham di medsos, katanya ibu-ibu dia mau transaksi di luar negeri. Posisi dia tinggal di luar negeri di Indonesia. Dia tinggal dia hanya main di luar negeri itu. Oh, liburan gitu. Liburan, dia mau transaksi, tolak decline kartunya tuh. Dia pakai ATM, bukan pakai kredit card dia. Ditolak langsung, nggak bisa. Oke. Itu nggak bisa karena diblokir atau nggak bisa karena ATM yang nggak perlu gunain? Bukan, karena alasannya tuh si ibu-ibunya memang konfirmasi diblokir. Bisa digunakan, cek saldo pun nggak bisa. Betul. Oke. Berarti dengan pemimpin kita akhirnya memberi keputusan akhirnya bisa dibuka lagi, Pak Ilun setuju ya Mas? Setuju dong. Harusnya tuh kalau memang pengen ngeblokir rekening itu jangan semua aspek. Kalau memang dia seorang koruptor, Ya. dibekukan asetnya sampai rekening itu wajar. Karena itu kan merugikan negara. Ya. Kita warga negara yang taat pajak, taat administrasi, kalau bisa blokir, urusannya apa? Jadi ini khusus buat koruptor. Ya, seperti itu. Khusus buat koruptor. Oke. Saya pindah dulu viewers ya ke Kang Erik yang tadi sangat setuju dengan sangat setuju benar. Bisa jelasin lebih detail nggak Kang? Tadi kan akan ngebahasnya soal judul lebih spesifik. Oke. Ya, mungkin ada aspek lain yang bisa dijelasin ke viewers biar viewers sudah tahu gitu. Ya jadi gini, uangnya tuh nggak bisa datang dari langit gitu aja kan. Orang harus usaha, kerja atau gimana pun biar dapat duit. Betul. Nah, Penting ya, berarti uang itu penting ya. Ya, penting ya, sesuai dengan episode sebelumnya. Jadi intinya uang yang kita dapat itu mah nggak 100% hak kita. Ada yang namanya kayak buat zakat, dibagikan. Ada yang berzakat. Ya, tentu Ada- saja. Ada bukannya. Kakek jangan ngomong masalah agama. Tunggu Ya, Uang yang kita dapat itu nggak 100% hak kita. benar. Kita kerja atau usaha untuk mendapatkan uang itu. Iya. Nah, kenapa bukan hak kita? Jadi sebagian juga itu teh hak untuk komunitas kita. Karena kita hidup nggak sendiri kan, kita komunitas. Iya. Kita napas di tempat yang sama, kita jalan di jalan yang sama. Adilnya juga kita ngasih kontribusi yang sama. Kan Bapak sudah membayar pajak. Nah itu yang namanya pajak yang maksud saya itu 100% uang yang kita dapatkan, hasilkan, nggak 100% ada buat pajak. Oke. Tapi karena mungkin kecewa, karena sedih, karena emang keinginan atau serakah segala macam, mungkin banyak ya, mungkin saya nggak nuduh orang yang kayaknya aduh bayar pajak itu nggak dulu deh, gimana saya merasa dirugikan karena saya nggak dapat apa-apa. Nah masalahnya antara kita nggak bagi sama yang kita dapatkan, kita sebelum nggak boleh sebagai warga negara kita apa sih yang kita terima dari negara kita ini sih? Kita harus mikir apa yang kita telah berikan kepada negara ini sebagai nasionalis sejati, benar nggak? Baru kita berguna buat. Ya itu pendapat Pak Erik ya. Ya, maksudnya saya juga coba mengarahkan ke orang-orang gitu. Jangan lihat apa yang kita terima dari negara ini, tapi lihat apa yang kita sudah berikan kepada negara ini. Oke, ini topik menarik viewers. Nah, mungkin viewers sudah pengen tahu ya, apa yang sudah Pak Erik berikan ke negara ini? Saya sudah memberikan uang kepada negara ini berupa uang pajak. Oke, Contohnya saya beli ke Indomaret, beli es krim, saya bayar kan pajak 20%. Iya. Saya beli makanan Makanya berapa? 20% di 10%, kurang lebih lah. PPN kan pajak pernah menilai. Ya. Belum pajak penghasilan yang UMKM 0,5%, pajak apa yang biasanya 5-35%. Saya udah memberikan. Emang sih saya belum dapat dari pemerintah apa-apa ya.
Cuma kan mungkin saya mendapat penghargaan dari pemerintah sebagai ID, KTP, paspor, pengakuan lah, ya lumayan lah daripada. Tapi pada saat Bapak bikin KTP, paspor, ID dan sebagainya itu, Bapak korban juga kan? Saya kurang dulu dikit lagi. Jadi gimana nih Pak? Maksudnya? Nah, itu kan masalahnya orangnya ya, negaranya mah nggak ada yang salah itu yang ngaturnya jadi kurang gitu baik, kurang gitu teratur lah. Ya, jadi Bapak, Pak Erick ini ridho nggak sebenarnya ini? Sebenarnya saya nggak ridho, saya harus bayar pajak kalau saya udah kerja karena saya ngerasa manfaatnya. Cuman kembali lagi, kalau semua orang udah nggak ridho, harus ada yang ridho, yaitu saya. Mulai dulu dari saya sendiri, saya ridho. Insya Allah orang yang lain akan mengikuti. Bro, lu ngomong apa lagi sih bro? Nggak disebut nama Iya. Berarti viewers kayaknya Pak Erick ini tipe yang pembayar pajak kayaknya. Iya. Tapi mungkin viewers kan lebih lihai nih. Coba dicek aja viewers. Iya. Bener nggak jarang bayar pajak. Saya bayar aja, saya pernah ikutan polisi dulu zaman Pak. Nanti viewers kalau udah cek, viewers kalau komen ya di tempat kita, ini orang belum bayar pajak belum. Erick Saputra. Paling telat lah. Erick Saputra. Jangan sebutin nama belakangnya. Kalau nggak salah ada Jangan sebutin. Erick Saputra. Ntar didatangin ke sini, nggak lagi utang. Jadinya apa ya? oh nagih utang. Bapak katanya bayar pajak. Maksudnya nagih utang nih? Di utang dari bank. Oke. Oh, itu beda kasusnya kenapa tuh? Ya itu biasa lah kasusnya nama bisnis lah ya kan nama utang bank mah. Oke. Viewers itu topik berikutnya ya. Episode berikutnya kita. Siap lah. Kita baik dulu lagi ke urusan pemblokiran rekening ini. Nah, Pak Helmi sudah dibuka, ya kan? Pak Helmi kan mungkin bukan korban, tapi apakah Pak Helmi ada kenal teman-teman atau keluarga yang jadi korban? Alhamdulillah nggak ada sih. Cuman lihat dari keresahan masyarakat ya, sebagai warga negara yang peka dengan keresahan masyarakat ya. Bapak warga negara Indonesia? Alhamdulillah negara Ada Indonesia. KTP-nya bisa dilihatin? KTP-nya ada. Kebetulan saya lahir di Australia dulu. Oh, lahir di Australia. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Imigran. Atau nggak USA lah. Iya, apa? Orang Sunda sih. Oke, terus lanjut. Nah, kalau keluarga saya sih alhamdulillah nggak ada. Cuman masyarakat saya melihat di medsos yang lagi ramai tuh ya, lagi di headline juga tuh di beberapa medsos di Detik juga sampai segitunya ya. Wajar kalau saya harus speak up juga. Karena saya nggak mau nanti yang Kalau speak up soalnya lada gede dong Pak Helmi. maaf nih Pak, bawaan akhir seperti ini Pak. Jadi ya susah. Oh gitu ya, bukan bawaan kelakuan ya. Lahir Pak. Yang penting muncrat aja dulu. Iya Gus. Kok ada mau muncrat sih? Muncrat ludahnya ngomong jadi kelihatannya. Maksudnya kalau mau muncrat tuh konteksnya beda Pak. Kamu orang siapa sih nggak ngerti kayak. Oh iya. Oke, lanjut Pak Helmi, lanjut. Nah jadi begitu, viewers kalau memang kalian peka dengan kasus yang sekarang, tolonglah kalian juga untuk speak up. Jangan cuma hanya diem, oke, ya udah ikut aja. Kalau kalian menjadi korban, tolong jangan sungkan untuk hubungin. Oh, Tolong hubungin mereka. hubungin polisi lah. Mereka sebagai seorang konsultan yang memang worth it untuk. Tapi viewers kalau ngomongin Pak Erick tuh ada fee-nya, jangan lupa 2,5% katanya. Anda cewek gratis kok. Oke, saya setuju ya. Kalau Pak Erick kan Setuju gratis. setuju apa yang gratis? Setuju cewek gratis kalau dia. Oh, gitu. Nggak sih tadi setuju kan? Bukan. Saya lagi nanya soal pemblokiran ini. Pak Erick kan setuju nih, ya kan? Saya setuju banget. Setuju banget kan ya. Karena kan berarti sekarang kan sudah dibuka lagi nih, Pak Erick kesel dong. Wah kesel banget saya dong. Gimana ceritanya orang udah ngelihat seneng banget nih orang-orang kaya yang gitu nggak punya duitnya susah gitu kan. Tapi kan itu kan Pak Erick melihatnya orang-orang kaya. Gimana yang orang-orang kita ngomong bahasanya menengah ke bawah, menengah ke bawah yang keblokir kan kasihan juga mereka. Nah, bawa nggak punya duit bro di rekening, paling disakuin. Itu saya nggak tahu ya, cuman beberapa kasus yang melihat secara global aja lah Ya. ngomongnya. Jadi gimana ke depannya menurut Yang bisa diatur juga, maksudnya bisa dikeluarin lagi. Yang kedepannya kalau bisa sih dimulai lagi pelan-pelan, pemerintah membicarakan baik-baik. Jadi bisa dengan siapa? ya, Dengan baik-baik ya. dengan warganya, dengan DPR-nya, biar bisa itu berjalan. Kan nggak bisa. Rekening-rekening mencurigakan siapapun juga itu harus ada kontrol. Bukan Jadi soalnya bukan pemerintah selalu saya tidak mendengar. ya pemerintah banyak. Maksudnya pasti adalah dari pemerintah itu orang-orang yang Tapi berregulasi. bukannya sudah terkontrol oleh PPATK ya? Ya itu kan maksudnya PPTK secara global, rekening juga banyak. Itu kan keputusan ini yang bukan dari PPTK kan. Tapi kan sekarang Atas perintah mungkin ya. ya enggak, emang mungkin harus diwajibkan amat undang-undang ya. PPTK pengaturan kontrol. Ya, saya sih kurang tahu detailnya. Tapi kalau logika saya berkata suatu lembaga tinggi pemerintahan ataupun dinas atau apapun itu
kalau melakukan suatu kebijakan pasti atas perintah dari atasnya. Betul, ya. Iya, Mungkin. atau dia ngikutin undang-undangnya karena emang harus dikontrol satu. Di negara lain malah kita punya uang di rekening itu bisa hilang sendiri, dia potong pajak. Di sini kan belum. Nah, bro, sebenarnya ada di ini apa sih? Kok Di ini sampai di ini siapa sampai? Oh, masalah PKTK ini? Enggak, saya merasakan itu keadilan. Jadi saya kesel aja orang lain duitnya banyak terus saya nggak punya duit gitu aja. Jadi saya senang kalau mereka itu dibekukan duitnya gitu. Anda tuh bulan depan jabat komisaris apa nih? Berarti intinya viewers Pak Erik tuh sirik. Ya gitu aja. Kalau Secara agama sama sirik itu beda loh. Sirik agama ada lagi. Pak Erik Pak Erik sirik kenapa orang-orang pada punya duit banyak? Iya. Itu aja. Aku nggak ada uang gitu. Bro, kerja bro. Saya pengangguran. Oke. Nah, untuk ke depan ini Pak Helmi, kira-kira kan ini sudah dibuka. Akhirnya sudah dibuka, sudah berjalan lagi dengan normal lagi. Nah, ke depannya solusi yang bisa Pak Helmi kasih ke pemerintah apa sih? Solusinya sebenarnya gampang, simpel sih. Iya. Cobalah pemerintah tuh lebih untuk pro dengan masyarakat, untuk middle ke bawah. Jangan cuma hanya mementingkan kepentingan oligarki saja gitu. Jadi di mana masyarakat tuh dapat melakukan, saya menjadi warga negara tuh nyaman tinggal di Indonesia. Berarti saat ini nggak nyaman? Saya pribadi sampai di sini aman. Karena nggak pernah ada seperti itu ya. Cari aman bang. Nggak cari aman bro. Cuma sebenarnya belum ada kasus seperti itu. Iya. Tapi nyaman ya sampai saat Aman, ini? alhamdulillah. Nyaman ya di Indonesia ya? Cinta Indonesia saya. Oke, terus lanjut. Wah ngaco ini. Wah, kenapa? Wah penjara. Enggak beda pribadi itu cuma tanggapan pribadi. Iya. Iya. Jadi untuk kedepannya apa yang harus dilakukan pemerintah supaya bisa juga perhatian kepada menengah dan menengah ke bawah kalau bahasa Pak Helmi. Maksud saya kalau inti simpelnya tuh mah pemerintah harus pro itu dalam artian tuh global ya, nggak hanya subjektif tapi Ya. lebih ke merangkul seluruh kalangan aja. Dari untuk masalah pembukuan rekening nyangkut ke semuanya tuh semua masalah keuangan tuh ya udahlah sekiranya memang dia memang menjadi seorang warga negara yang taat pajak, taat administrasi ya udah, jangan sampai yang harus pemerintah campur tangan kecuali dia seorang mungkin money laundry atau apa, mungkin pemerintah lebih tahu lah, dia punya listrik juga kali ya. Oke. Tapi memungkinkan nggak Pak Helmi? Pak Helmi ada bahas money laundering ya. Saya ini pengen ngobrol dari bahasan Pak Helmi aja. Memungkinkan apa tidak faktor money laundering ini juga mereka-mereka yang dekat dengan penguasa? Oh jelas, yang itu yang backup siapa di belakang? Oke, berarti kan intinya secara langsung Pak Helmi mengatakan viewers, tolonglah mereka yang dihajar, jangan yang menengah atau menengah bawah yang dihajar. Betul, ya Bener ya? betul. Korbankanlah mereka, jangan korbankan yang di bawah. Tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Oke, itu sering kejadian ya, memang di sini. Ya, Oke. masih Nah, kita lanjut lagi dulu ke Pak Erik. Pak Erik pengen berarti rekening dibekuin lagi. Kalau bisa ya. Oke, kalau misalnya itu tidak terjadi, solusi ke depannya apa nih dari Pak Erik? Jadi solusi ke depannya teh Biar pemerintah mendengar nih solusi Ya. Pak Erik. sebenarnya solusinya sih udah ada. Cuma Apa tuh? yang itu dibukukan itu. Cuman sekarang jadi nggak ada. Iya, makanya Harus nyari solusi yang baru. Iya. Nah, daripada nyari solusi yang baru, mending pendekatan yang lebih harfiah agar yang dulu kebijakan sebelumnya bisa dijalankan. harfiah itu persuasif nih. Lebih ke arah konjugasi alternatif. Aku masih hari kak. Oke. Nah, virus kebetulan saya nggak ngerti tuh apa artinya. Iya. Tolong dijelasin Pak Erik. Jadi ini tuh ya lebih sulit diartikan ya karena begitu sangat perspektif yang mendalam harus ada dan kontrol dari semua narasi harus dapat di Narasi, bukan nasi. Di mana substansinya di mana ini? ya substansi konservatif itu justru nggak sesuai dengan idola yang harus secara ideologis itu. Biologis ya. Jadi tepatnya intinya begini, pemerintah harus mengusahakan kebijakan-kebijakan yang dipospon bisa kembali lagi dengan pendekatan yang lebih kebersamaan gitu. Jadi orang setuju dibikin persuasif aja, orang-orang pasti mau. Coba Pak Erik, persuasif itu apa ya? Ya maksudnya gini, mungkin pengusaha merasa, aduh uang saya kan masuk, ngomong nih, Ya. udah tenang aja Pak, kan selain Bapak juga kan saingan Bapak juga, kena juga, oh iya, jadi keadilan merata gitu, nggak cuma dia aja. Maksud aku gitu, itu salah satu cara pemerintah biar si kebijakannya bisa diterima oleh masyarakat. Ya, gitu. Oke, viewers, semoga viewers ngerti ya maksud dengan Pak Erik karena sejujur saya sih nggak ngerti. Sama saja juga ngerti. Nah, tapi saya yakin mungkin viewers bisa lah ngerti bahasanya. Ya. Nah, sebelumnya itu viewers kita mau jelasin dulu nih kalau hari ini kita itu disponsori oleh Hadir. Kadi Mantap. Hadiah Coffee. Kadi Coffee itu ada di mana Pak Erik? Di Jalan Kinanti nomor 21 Bandung. Bandung. Bandung tuh di mana Pak ini? Jawa Barat,
West Java. Nah. Istri Hofstra. Pokoknya intinya disponsor lah. Sponsor. Nah, buat yang lain kalau mau datang sponsor kita terima banget lah ya. Minimal 2 juta lah bisa. Ya, kita menerima sponsor dan apapun viewers ya. Nah, untuk kita rangkumin bahasan kita ini, pemblokiran rekening, tadi ada bahas judo, ada bahas koruptor, ada bahas pemerintah, magloni, wah kemana-mana deh kita bahasnya. Nah, kita rangkumin ya guys besarnya. Rekening di blok, rekening sudah dibuka. Ya, Bapak kan tidak setuju di blok. Oh, setuju. Ya, ke depannya selain solusi yang tadi Bapak kasih, ya, apa yang Bapak inginkan dilakukan oleh pemerintah? Yang diinginkan ya. Ya, dari pribadi Bapak ingin pemerintah itu seperti apa? Tolonglah adil untuk masyarakat menengah ke bawah. Khususnya buat saya pribadi pun termasuk golongan seperti itu lebih adil lah. Jangan hanya berikan keadilan tuh untuk masyarakat yang ke atas. Itu aja. Oke. Ingat ya, lebih adil ke semua golongan masyarakat. Oke. Kalau Pak Erik, pengennya apa sih dari pemerintah? Ya kan sekarang nasi sudah menjadi bubur ya, peribahasa gitu kan. Ya, Udah buburnya enak. buburnya kurang lebih nggak enak sih. Lebih enak. Karena siapa. Jadi intinya mah gitu kan. Karena sekarang Gitu kan. gitu. Oh. Bukan. Ya gitulah udah nggak jalan kan sekarang kebijakannya. Jadi ya mau gimana lagi, kita ikutin aja. Bukan, iya kita tahu, viewers juga tahu, udah nggak jalan. Ini dari pribadi Bapak pengennya Iya. apa sih? Bapak minta apa ke pemerintah? Gitu. Ya saya minta sih ke pemerintah kalau bisa kebijakan-kebijakan pro. Coba ngomongnya kamera. Ya, kebijakan pro yang rakyat itu yang bisa secara akal logika itu baik itu ke masyarakat, diupayakan agar bisa jalan terus, jangan mau diatur-atur oleh pihak-pihak eksternal gitu. Oke. Jadi viewers kalau saya simpulin ya, intinya di sini walaupun tadi Pak Helmi setuju dengan nggak setuju dengan diblokir, Pak Erik setuju dengan Ringkan. Erik gitu. Ringkan. pada akhirnya mereka berdua ini minta ke pemerintah adalah supaya lebih pro kepada masyarakat semua golongan, tapi tolong yang diutamain adalah menengah dan menengah ke bawah. Kenapa? Karena mereka yang hidupnya itu lebih susah. Mereka yang ngerasain susahnya makan, mereka yang ngerasain susahnya untuk belajar kebutuhan hidup. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia, saya sih warga Indonesia, saya yakin Pak Hilmi dan Pak Erik warga negara Indonesia ya, viewers. Amin. Walaupun dulu Pak Hilmi ya tadi ngomong ya, sempat lahir di WC. WC, Iya. di WC umum kayaknya. WC. Oh, USA. WC. Nah, viewers, saya mau bilang terima kasih untuk udah nonton episode kita yang kali ini. Nah, jangan bosan-bosannya, saya juga nggak bosan-bosannya untuk ingatin, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya. Viewers, terima kasih, kita sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Nah. Sokri. Ganti baju. Mau gak juga? Ngomong. Babi aja ya. Ingat ya, rekening itu diblokir. Nih gua tau ya, rekening itu kan Udah enggak sekarang. iya, makanya waktu itu rekening itu diblokir 1-2 hari. Kemudian bosnya PPATK dipanggil sama Prabowo, Oke. langsung dilepas lagi blokirannya. Ini bagian oleh. Waktu diblokir sekitar 500 miliaran freeze. Enggak, 3 triliun mah. Triliunan 3 triliun. Ada di mana? Oh iya? Kedua. Yang kerjanya TKI lah ya. Karena di luar negeri transaksi tiba-tiba nggak bisa karena di bawah nih. Kan dia ngisi duit terus setiap bulan, harusnya berarti rekening jalan. Enggak, itu yang simpanannya. Simpanan dia. Simpanannya. Tapi sebelum nggak apa-apa di versi itu kan bisa diurus sebenarnya. Iya, bisa buka lagi. Ya cuma ribet bro, katanya kan sesimpel itulah untuk Enggak ngebukanya nggak sesimpel itu. Kamu harus ngasih tahu udah bayar pajak belum, ribet kan udah pakai judul nggak, pas bayar apa? konversi kepala BATK-nya dia tuh ngomong, kita udah kok untuk buka blokiran tuh Ribet. via WhatsApp dan udah beres. Nyata bilang diribetin. Ini dibaca setelahnya. Nah itu. Datanya emang bagus sih, jadi nggak ada judul. Gak juga sih, kalau gue gak setuju. Terus yang ngempang-ngempang pajak, kalau pajak gede kan bisa gaji kita keluar. Masalahnya tuh ngapain ke atas? Apa ada rakyat kecil lain bang kayak gitu? Nyampe kan? Yakin enggak juga. Yang cari justru nggak atas. Dia atas semuanya satu pengusaha yang terkenal bisa punya ribuan cara nih. Jadi Dorman. masalahnya Rik yang banyak
rame itu middle ke bawah. Nah, lu tau gak kenapa sampai dibantai? Karena yang atasnya teh marah. Kalau orang yang kecil udah gak bisa apa-apa. Jadi yang marah itu yang atas. Baik siapa nah. Mereka teh gini nih. Kan jadi di bank itu ya, cuma dijamin itu 2M sekarang naik kan. Kalau banknya bangkrut ada apa-apa lah. Cuma dibalikin 2M. Karena banyak. Lagi ilustrasi dia nih. Terus Nah, gue lagi baca-baca. Nah di si 2M itu, kan kalau orang punya duit banyak kan nggak mungkin satu akun kan. Jadi pegawai itu banyak yang dipakai dipinjam nama KTP-nya akun. Otomatis kan dorman orang rekeningnya. yang itu yang nggak aktif Itu ya. kan itu licik sebenarnya. Nggak boleh. Tapi kan Roman tuh kalau nggak salah 6 bulan ya Rika, apa 5? 6 bulan yang gue tau kalau gue berpajak di bank ya. 6 bulan tuh nggak registrasi itu Roman. Sekarang jadi sebulan ya. 5 tahun terus PT kayaknya ngomong 5 Enggak, kalau yang sekarang yang kemarin yang sempat itu Apa? 2 bulan nggak aktif kan. Nggak tahu. Kata gue sih cengli sih. Karena negaranya pada gitu. Ngejok demi kata lu ya banyak jok. Tadi gue ngejokes dulu. Lu tongel kaki gue jadi gue ketawa pura-pura. Bang, itu musim nama itu. Ada bunyi. Chemistry. Ya, chemistry. Habis omongan lu jok semua dari awal ya akhir, nah gue ketawa terus kan. Yang soalnya nggak apa-apa, kayak mabok lu mabok ya lu. Sama lu kan ngomongnya jangan terlalu cepat pas yang pembukaan dia. Jadi gue ngangkatnya gampang. Jadi Hilmi gitu. Palanya jatuh Wah, dulu. kayak roboh. Orang serius tuh buat ngeditnya. Jadi kaku itu nih videonya. Dia nggak processingnya. Oke. Jadi cepat pindah ke lu nya. Kan gue ada efek itu processingnya. Jadi pas dari lu Afin, saya Afin, Lindo bentar sedetik ke Hilmi, sedetik baru ke gue. Rik, gue aja ngomong cepet loh, Rik. Gue kan di freeze videonya. Jadi gue nggak susah ngeditnya. Oke,